Halo teman-teman semua, jumpa lagi dalam channel saya Galung TV. Kontennya kali ini membahas yang sedang viral di kalangan orang Kristen ya, tapi kita tidak menghakimi ya, tidak menjudge salah satunya ya. Yang sedang viral itu adalah statementnya temannya Laibir Gardu Sinaga, karena saya juga adalah pengikut beliau di Facebooknya, karena tulisan-tulisannya bagus dan aksi-aksi kemanusiaannya juga bagus ya, sehingga menjadi salah satu figur yang saya sukai. Dan saya mau sampaikan di Facebook atau di medsosnya Laibir Gardu Sinaga, dia mengcopy paste. Kenapa saya kata mengcopy paste? Karena memang ada statement yang bukan dia yang menulisnya ya, yang sedang viral tentang khotbahnya Ibu Evangelis Iin Cipto ya. Di bawah tulisan itu ada namanya Agus Ibrahim dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini sedang viral karena Pak Agus ini ya, statement yang dipost oleh Laibir Gardu ini sedang viral juga. Ada yang bilang bahwa ini menghakimi, ini memajaz dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini supaya konten-konten ini bisa dibuat lebih bagus lagi. Kemudian nyalakan loncengnya supaya nanti jika ada informasi terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Ya, untuk itu mari kita dengarkan video yang berdurasi 5 menit 35 detik kalau nggak salah. Video khotbah dari Ibu Evangelis Iin Cipto. Check it out. Saudara, 2019, saudara, Februari, Tuhan suruh saya pergi ke tempat saudara virus itu dibuat. Saudara, kami tidak tahu, tapi Tuhan bilang kamu pergi peperangan. Saudara, ada sebuah tempat di mana virus itu dibuat. Di atasnya kecil, saudara, tapi itu di bawah tanah. Saudara, dan tempat itu, saudara, adanya di kutub utara. Saudara, minus 40. Minus 40. Why? Karena kalau ada matahari, virus itu bisa mati. Tapi kalau minus 40, virus ini nggak bisa mati, saudara. Saudara, virus ini cuma tidur. Dan dia bisa dilakukan eksperimen apa saja. Saudara, dan bisa dipakai, dibawa kemanapun kalau itu mau digunakan. Saudara, 2019 saya peperangan di sana, mahal banget. Percayalah kalau enggak disuruh Tuhan saya enggak mau ke sana. Ogah, enggak ada yang dilihat. Saudara, seluruh daerah cuma putih. Saudara, dan kemudian itu saudara minus 40. Dan saudara, saljunya itu segini saudara. Jadi saudara, peperangan rohani itu di tengah timbunan salju jalan begini saudara. Tidak ada makanan apapun. Mereka enggak punya kulkas di rumah karena kulkasnya di luar. Bisa ngerti maksud saya? Saudara, jadi semua makanan mereka itu cuma 3 macam saudara. Tidak ada sayur, tidak ada buah saudara. Makanan mereka itu ikan paus. Saudara, dan itu dibekukan di luar, ditaruh saja di luar. Kemudian yang kedua saudara, itu beruang kutub. Saudara, dan kemudian anjing laut yang gendut-gendut itu loh. Singa laut dan anjing laut yang gendut-gendut itu. Saudara, dagingnya nggak enak, percayalah. Saudara, kami di sana makannya cuma itu. Makannya cuma itu. Dan kemudian satu ketika habis perang saya bilang gini, aduh Tuhan. Ya, kami tinggal di hotel yang gak ada buat masak. Jadi kami juga gak bisa masak Indomie sendiri. Terus kemudian hari itu saudara pulang dari perang, saya masih ingat Tuhan itu baik sekali. Selesai perang saudara, saya bilang begini, aduh Tuhan kalau boleh ada dikit aja kuah aja. Ya saya nggak apa-apalah ya, pokoknya kuah saudara. Dan tiba-tiba saudara, saya melihat ada satu tempat keluar asapnya. Kami masuk ke situ, ketok. Dan ternyata orang Cina itu memang ajaib saudara. Sampai di kutub utara ada saudara ya. Ini Cina asli ya, nggak bisa ngomong Indonesia, bukan Cina Indonesia. Cina asli, itu saudara ya. Dan saudara, dia satu-satunya kedai. Kecil banget restorannya, kecil saudara, cuma sekarpet merah nih kira-kira saudara ya. Saudara, kedai yang buka.
Dan saudara mau tahu jualannya apa? Mie instan. Saudara dan saudara mau tahu harga mie instan? Satu, saya bahagia banget. Saya bilang, oke, saya beli ya mie bakso, ya mie instan, mie bakso, nggak tahu mereknya apa. Saudara dia buatin yang pasti nggak enak, saudara ya. Lebih enak, saudara. Indomie kita, super mie sedap, semua lebih enak. Saudara, mie-nya dia nggak enak banget. Saudara, tapi pokoknya mie instan. Saudara, harganya berapa? Saudara mau tahu? 150.000. Itu mie instan termahal yang saya makan di Kutub, saudara. Dalam hati, mendingan gua bawa Indomie saya dan bilang tolong masakin. Nggak tahu harganya berapa. Tapi saudara nggak boleh sama dia. Jadi saudara, saya belilah dia. Dan saya makan. Dan itu merupakan makanan terenak selama ada di Kutub, saudara. Selama ada di Kutub. Tapi saya mau berkata, saya nggak tahu hari itu. Kalau hari ini ada virus yang sangat mengerikan seperti ini. Waktu kami perang, saya berkata berhenti, tidak bisa menjadi wabah, tidak bisa menjadi senjata. Kami stop. Saudara bayangkan, Tuhan suruh kami perang Februari 2019. Dan nama virus itu, saudara, stupid 2019. Betul? Harusnya diluncurkan 2019. Saudara dan saudara tadi dengar, rencana mereka adalah 10 juta. Dan hari ini cuma anggaplah 20.000. Saudara, itu 0,02%. Karena itu saudara tahu kita ini bukan lagi kalah. Kita sedang menang besar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita sedang menang besar. Amin. Saudara, rencana mereka kita tahan sampai tinggal 0,02%. Enggak 0,2 loh saudara. Wake up 0,02. Oke teman-teman, semuanya sudah mendengarkan videonya, sudah menonton semua videonya. Jadi kita di sini saya udah bilang tadi tidak menjudgment, tidak menghakimi pernyataan yang di medsosnya Lai Sinaga, Brigadir Sinaga, dan juga saya tidak mau menghakimi video atau pernyataan kesaksian khotbah yang disampaikan oleh Ibu Iin Cipto. Namun dalam hal ini ketika saya baca statement yang ada di wall-nya Lai Brigardo, ya, dan data-datanya mungkin itu benar, ya, bahkan juga ada linknya, itu benar adanya, ya, karena memang disesuaikan dengan apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Iin Cipto. Dan saya sedikit tercengang saja bahwa di video terakhir Ibu Iin Cipto mengatakan yang disampaikan, yang dilihatnya ketika Tuhan suruh dia berperang di wilayah tersebut, yang dinyatakan adalah virus COVID-19. Ya, sementara di wall-nya Lai Brigadir Sinaga, ya, ada tulisan virus corona. Nah, ini sih tidak sinkron ini. Katakanlah statementnya atau data-data dan link yang disampaikan oleh Lai Brigardo itu betul, tetapi di video yang disampaikan oleh Ibu Iin Cipto itu, dia menyatakan bahwa itu virus COVID-19, bukan virus corona atau COVID-19. Nah, ini mohon diperjelas, apakah memang ada virus COVID-19, apakah itu memang wilayahnya ada perbedaan, saya juga kurang paham, tapi ada di Google yang kita cek dan lain sebagainya, link-linknya juga ada di sana. Tapi ada berbeda bahasa atau yang disampaikan dalam video tersebut. Kalau di wall-nya Lai Brigadir Sinaga dikatakan itu adalah virus corona, tapi kalau Ibu Iin Cipto berkata dalam videonya di last minute itu dikatakan bukanlah virus corona tapi virus COVID-19. Nah, yang dibuat pada bulan Februari 2019, di mana ibu ini juga menyaksikannya dalam videonya. Nah, dalam hal ini kawan-kawan semuanya, baik yang mendengarkan channel ini, video ini, dan juga Lai Brigardo dan teman-temannya, dan juga Ibu Iin Cipto, mari dalam suasana pandemi ini, suasana resesi ekonomi ini, karena pandemi COVID-19 ini
yang begitu meresahkan, yang membuat masyarakat banyak menderita. Mari sama-sama kita bekerja sama, bersatu bekerja sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Dengan cara kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di rumah dengan sembako, dan ini sudah dilakukan oleh Lai Sinaga, Brigade Sinaga dan timnya luar biasa. Misi kemanusiaannya luar biasa, dahsyat, hebat. Saya katakan kepada Lai Brigade Sinaga, lanjutkan misi tersebut, bantu orang-orang miskin, bantu orang-orang susah, bantu orang yang membutuhkan, karena upahmu juga besar di surga. Melayani Tuhan itu tidaklah harus di mimbar, tapi juga dengan memberi apa yang ada pada kita, itu juga melayani Tuhan. Nah, bagi Ibu Inis Cipto, biarlah kiranya semakin diberkati, diurapi Tuhan, doa-doanya semakin didengar Tuhan, sehingga juga resesi ekonomi, pandemi COVID-19 ini di bangsa kita, di kota-kota kita, di bangsa kita Indonesia segera berakhir, segera berlalu, sehingga kita semuanya bisa bekerja dengan nyaman, tanpa rasa khawatir, takut lagi. Mari tetap kita doakan pemerintah kita, para medis, kita doakan juga saudara-saudara kita yang bekerja di luar sana agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga jarak, mengikuti arahan pemerintah. Protokol kesehatan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan diikuti sehingga mata rantai COVID-19 ini selesai. Nah, selamat berkarya, bermisi, Lai Brigade Sinaga. Saya juga mengatakan selamat melayani Ibu In Cipto, semuanya semangat melayani Tuhan. Kalau ada yang kurang, tentunya itulah manusia. Dan jangan sampai sakit hati, karena firman Tuhan berkata dalam Amsal bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.